Halo teman-teman sekalian, kali ini kita akan mengangkat tema tentang aksara ya, budaya di balik aksara yang disebut Xie In Wenhua. Di sini ada Hans dan Akila ya. Kronologinya dulu deh kita cerita. Ketika saya kembali ke Indonesia ya, kira-kira berapa belas tahun yang lalu ya, tahun 2010-11 gitu. Nah, saya bertemu dengan seorang peneliti kebudayaan Tionghoa, ya, mungkin seperti pakar ya. Beliau itu jadi narsum. Jadi kita ada acara, kita dengar narsum itu bercerita, ternyata penelitian tentang kebudayaan Tionghoanya ini luar biasa, bagus sekali, sangat meluas, sangat mendalam. Tapi beliau ini ternyata tidak kenal Hanzi, nggak bisa Hanzi. Sedikit kaget juga saya waktu itu. Bisa sampai tahu semua tapi tanpa kenal Hanzi, bingung saya. Cuma dirasakan sih ada sebagian yang diterangkannya itu seperti merasa gatel di kaki. Pernah nggak sih kamu ngerasain gatel di kaki ya? Terus kakinya pakai sepatu bot tapi buka males nih. Terus digaruk. Nah, garuknya posisinya benar di tempat gatel, tapi sepatu botnya tidak dibuka, tidak ditanggalkan. Nggak kena dong. Nah, itu rasanya kayak kena, kayak enggak gitu kan, nggak kena dagingnya langsung. Itu dalam bahasa Mandarin ada pepatahnya. Cengyu yang 4 kata namanya ge xue shao yang. Ya, kita ge xue shao yang. Seperti itu terasa. Karena apa? Karena tidak menyentuh aksara. Jadi kita menerangkan kebudayaan tanpa kita menghiraukan adanya aksara ini, padahal aksara Mandarin kan itu udah 3.000 tahun yang lalu ya. Bahasa dan budaya memang hubungannya sangat erat, apalagi aksara yang berapa ribu tahun lalu mencerminkan kehidupan sosial masyarakat di saat itu. Kalau tidak diangkat ya mungkin benar nggak kena. Nah, sehingga saya teringat seperti kenangan masih kecil. Waktu saya masih kecil, papa saya seorang pesilat itu punya gurunya orang Bandung. Orang Bandung, seorang yang kita panggil menir, ya, besar badannya. Nah, dia tuh bisa tahu nggak kalau dipanggil menir kira-kira backgroundnya apa nih? Menir tuh bahasa Belanda ya. Nah, jadi dia orang Belanda dong maksudnya? Bukan orang Belanda. Dia peranakan Indonesia. Tionghoa Indonesia, tapi memang dia guru bahasa Belanda, cuma jago kungfu. Bapak saya murid dia gitu. Kita nih anak-anak panggil Empek Menir gitu. Dia suka datang ke rumah dan dia juga pemerhati kebudayaan Tionghoa. Itu banyak yang diceritakan dari dia. Saya dengar banyak, jadi nggak asing, budaya juga dari dia juga banyak gitu. Tapi bukan hanya dia aja sebenarnya. Saya sendiri dari Tiongkok. Sama saya juga dari Bandung, sekolahnya juga di Tsinghua Xuexiao, jadi itu alumni Tsinghua. Nah, waktu si Empai cerita, mama saya bilang sama saya, ini rasanya ada yang aneh gitu ya, ada yang nggak masuk. Terasa apa? Ya itu yang tadi, ge xue shao yang. Karena Empai sendiri juga tidak menguasai Hanzi. Itu kan dulu ya. Nah, sekarang nih, baru-baru ini, saya dengar ada seorang pemuka ya, tokoh lah ya, tokoh kebudayaan Tionghoa gitu. Tapi beliau kelihatannya juga tidak menguasai aksara. Nah, ditanya, kenapa orang Tionghoa suka menggunakan jeruk, apel untuk sembahan gitu, sembayang ya. Baik itu terhadap leluhur maupun terhadap ya dewa-dewanya yang dipuja. Kenapa mesti pakai jeruk? Itu budaya apa? Alasannya seperti apa? Ceritanya seperti apa? Nah, tokoh ini karena tidak menguasai aksara, ya pasti tidak mungkin dari aksara membahasnya. Sama lagi tuh dirasakan seperti ge xue shao yang juga. Maka hari ini saya mengajak Hans di sini untuk sama-sama ya kita bahas tentang ini. Ya, ini adalah Xie In Wenhua. Sebenarnya kalau kita bahas dari aspek aksara itu mudah sekali dan jelas sekali. Cuma saya ingin tanya juga nih, kalau Xie In Wenhua ini kira-kira di Indonesia kan apa ya? Plesetan. Walaupun mungkin konteksnya berbeda ya. Plesetan itu kan kayaknya konotasinya nggak serius-serius amat. Iya. Tapi sebenarnya Xie In Wenhua 自己它有没有变化，它跟
以前的谐音文化跟现在的谐音文化到底有没有差别，到底有没有区别，itu juga sebenarnya kan udah sesuatu yang seiring berjalannya waktu, dia juga ada morfologinya tersendiri gitu kan. Nah, kalau plesetan di Indonesia mungkin secara umum kan kesannya lebih ke nggak serius-serius amat. Ditambah lagi dengan populernya stand up comedy, populernya lawakan, dan bahkan stand up comedian yang membawa tema lawakan dulu gitu kan. Oh, kaki kan kalau misalnya yang nggak mandi terus dijawab belakang daki gitu kan. Iya. Begitu kalau Indonesia kan jadi kayak begitu jatuhnya. Dia lebih ke komedik. Nah, tapi kalau misalnya Xiayin Wenhua enggak. Xiayin Wenhua sebenarnya bahkan di satu tempo, di satu saat dia hampir bersifat sakral. Ya, itu udah sangat serius. Yang Xiayin Wenhua. Jadi mungkin bedanya di situ. Makanya jadi kalau misalnya jujur kalau opini pribadi, kalau opini pribadi Xiayin Wenhua dibilang plesetan, nggak cocok juga. Sebenarnya nggak cocok. Tapi ya, kalau nggak dibilang plesetan, bilangnya apa? Serasi, harmonis. Jadi keharmonisan lafal itu ilmunya di linguistik. Jadi dari lafal yang sama, karena gini, aksara itu ada berapa ribu, ya. Nah. Sementara lafal Mandarin ada berapa? Cuma berapa ratus. Jadi segitu banyak aksara harus diemban kepada lafal yang tertentu, yang terbatas. Nah, pasti ada satu lafal yang sama ditulis dengan aksara yang berbeda-beda. Nah, jadi orang mengambil samanya. Indonesia nggak bisa. Misalnya kita bilang bisa Indonesia. Bisa nulis sama bisa ulang. Itu kan bisa juga. Bisa dijadikan budaya nggak? Kayaknya enggak ya. Nah, kalau di Hanzi banyak sekali. Contohnya nih, yang paling kita sebelum kita masuk ke jeruk ya, kita masuk ke yang umum dulu nih, yang semua pada tahu. Dan sebelum itu juga perlu ada satu garis bawah. Kita kalau misalnya mendeskripsikan sesuatu di ruang lingkup yang berdimensi seperti ini, ada benda yang namanya tangible, ada benda yang namanya intangible. Benda yang tangible itu apa? Benda yang panca indera kita bisa mencakup. Contoh dia kayak begini. Yang konkret ya. Nah, ketika kita ingin membahasakan sesuatu dan mengungkapkan sesuatu yang intangible, tapi disimbolkan dengan barang yang tangible. Dia dulu. Sehingga dia ada satu mekanisme simbolisme nih. Yang ini juga menjadikan itu menjadi kenapa the reason why it becomes sacred. The reason why itu menjadi sakral juga. Karena ada simbolisme seperti itu. Ya, betul. Kalau gitu bisa kita dari cerita ini kembali langsung ke jizi jeruk. Iya. Karena apa? Karena jizi itu, itu. Nah, itu kan dari jizi, bacanya ji. Jadi ini kan jili. Yang dekat kan jili kan? Iya. Jadi, kan jili sebenarnya abstrak ya. Apa sih artinya itu jili? Dia. Nah, itu yang dibilang tadi abstrak, nggak tahu kan. Itu kan jujur. Artinya gini, kalau kita mau tahu artinya jilid itu, kan sering ya kalau tahun baru kan orang bilang taji, tali gitu kan. Nah, ji-nya itu artinya semua yang bagus. Kita lihat vanitsenya dulu. Jadi lawan katanya, ji itu siung lawannya. Ya kalau siung itu semua yang jelek, yang rugi, yang celaka, ya yang mati gitu kan. Kalau ji semua yang bagus, yang beruntung. Nah, jadi manusia berdoa itu bukan hanya semata-mata minta rezeki. Kalau diterangkan, jeruk ini lambang rezeki, saya rasa nggak pas banget. Bukan hanya rezeki, tapi jili. Ya kan dia maunya ke satu kita mau mujur kan, minta didoa, dilindungi oleh yang maha kuasa supaya jalan hidup kita tuh semua baik gitu kan. Nah, lagi pula kita pasti mencari benda yang dijadikan contoh itu benda yang sering dilihat yang orang kenal. Iya, jadi mudah untuk relate. Iya, karena kan umum ya masih mudah untuk relate, terus soundnya sama, jadi akhirnya dia relate-nya itu nyambungnya kena. Iya, satu lagi warna. Nah, karena jizi ini warnanya kuning. Nah, warna kuning itu biasanya raja ya. Pakaian raja itu pakai kuning, itu seperti emas. Itu rajanya aja dipanggilnya apa? Huangti. Jadi itu kuning. Kalau ditanya kenapa ngambilnya jeruk, ya karena warnanya sudah kuning, lambang kemegahan, kemewahan, kejayaan, tambah lagi suaranya kan, jizi. Jadi pasti itu. Maka di sini dari jili, gitu kan. Nah, masih ada yang lainnya lagi juga. Dan kalau nggak pakai jeruk, pakai ayam. Nah, betul. Kenapa? Itu juga tanya kenapa pakai ayam.
Karena Ayam lebih kita dekat, kasih juga. sebenarnya lebih dekat lagi ayam kan suaranya kan Ci. Cuma susah Bener-bener. kalau tiap kali bawa ayam nangkepnya. Masalahnya nggak semua orang bisa ini kan Beli bisa ayam. beli ayam. Harus Itu susah. juga kalau orang Iya, susah iya. nah itu. Padahal sebenarnya kalau mau ngomongin Chili tadi kemujuran, kemakmuran segala macam, kenapa jadi ayam juga jadi diperankan di situ? Nggak cuma dari segi soundnya aja loh. Sekarang coba kita tanya sama orang yang pernah miskin. Orang kampung ya. Orang Tiongkok tuh dulu miskin memang. Orang kalau miskin makan ayam itu setahun sekali aja belum tentu loh. Ya betul, Iya. seneng banget makan ayam ya kan. Iya, sama kayak di Papua kan saking mahal ayam tuh, makan ayam tuh berasa jadi orang kaya. Betul. Nah itu dia. Betul. Setahun sekali. Betul. Iya. Kita dari kecil dulu makan setahun sekali, ayamnya potong sendiri tapi Itu kan makanya diantaranya kenapa disyariatkan kita untuk berkurban setiap tahun ketika Idul Adha juga kan sebenarnya itu. Iya. Karena orang miskin ada yang miskinnya sampai seperti itu. Ya. Makanya Ci menjadi relevan untuk menjadi sesembahan atau sesuatu yang dipersembahkan. Ya karena itu, believe it or not, bagi orang-orang tertentu, ayam itu adalah sebuah kemewahan yang setahun sekali ketemu aja belum tentu. Ya betul. Nah dari situ yang kita bilang ini keserasihan ya, serasi lafal ini, jadi tidak terlalu sama dengan plesetan tadi, sampai dia sudah masuk ke Zhongguohua, gambar-gambar Tiongkok tuh, gambar yang Shanshuihua, Iya. apa namanya, simbolis ya, simbolis budaya. Nah itu mungkin bisa diterangkan dari sini. Coba nih. Sesang taji. Ya artinya dong, shi. Nah kan ini kan shi itu artinya ruangan, ya. Di ruangan ini Apa C-nya sih besar ada? loh, maunya Iya. besar loh. Jadi kan mojulnya bukan mojul kecil nih, maunya Mau yang besar besar. itu. Jadi di dalam ruangan maunya gini. Hmm. Tapi gimana melambangkannya? Nah. Nyarinya susah. Iya, itu Jadi dia. pakai Ayamnya yang gede. ayam yang gede. Makanya sebenarnya di sini tuh ada Ayam sebuah gede. cerita. Lucu adalah ketika budaya itu terbentur dengan geografis. Selalu, pasti. Jadi ada sebuah keluarga, keluarga diaspora gitu ya. Diaspora generasinya generasi awal lagi. Ini orang-orang yang benar-benar dari China pertama kali pindah ke Amerika. Dipindah ke Amerika, lalu anaknya lahir di situ. Pertama jadi kita tanya dulu nih, kalau anaknya lahirnya di situ, dia statusnya apa? Dia American apa dia Chinese? American. Anaknya ya, American. American kan? Iya. Sekolahnya di situ juga masuknya American Public School kan? Iya. Nah, ketemulah hari Thanksgiving. Thanksgiving kan beberapa minggu sebelum Natal. Yang identik budaya dengan Thanksgiving itu apa? Wah, aku nggak tahu apa tuh. Pasti pakai kalkun kan, pakai turki. Oh iya benar-benar. Iya, Aku iya, tanya nonton Mr. Bean langsung. Nah, yang kepala dia masuk ke dalam itu. Nah, betul. Jadi dia nanya, jadi kebayangin, jadi seorang nenek yang punya cucu kayak begini, dia datang ke sini, dari China datang ke Amerika, lalu cucunya pulang dari Thanksgiving, ngomong nanyain, Ama, sesang taji, woman China li cao taji. Taji. Dia kan ngomongnya kan logatnya kan begitu, orang Amerika udah gitu. Nenai, sesang taji, woman meyo taji, kebukai pa taji, kai cheng turkey. Oji. Karena sebenarnya kalau di Indonesia juga ayam negeri mau pakai ayam negeri juga ayamnya itu sebesar apa sih? Ya nggak apa-apa, Nah, ayam apa juga boleh. Tapi memang di Cungguo ada nggak sih kalkun sebenarnya itu? Jarang. Susah. Susah. Jadi mau nggak mau memang ayam yang size paling besar yang bisa kita mampu normal aja. Jadi sebenarnya Ayam jago. Makanya kunci yang gede. Iya. Cuman kunci juga kan nggak segede turki masih Iya. gitu Jadi loh. masalah. Itu makanya budaya itu kalau misalnya ketika budaya berbentur dengan geografis, dia bisa ada perubahan-perubahan yang ini. Ya. Jadi kalau misalnya bayangin kalau misalnya ayam kalkun memang bener ada, mungkin woman yung tuh ceketaci bisa jadi itu Turki. Ya, biarin cinya apa pokoknya unggas yang pasti. Yang ambil C-nya itu dari shi-nya. Shi-nya. Shitau de shi, batu. Ya kan? Iya. Ah, itu jadi shi. Jadi shi和shi. Nah, tadi yang di sini kan. Nah, kasih lihat semua. Satu dia soundnya. Kedua, orang yang nggak terlalu ini kan zaman itu rumah yang bikinnya pakai batu masih banyak nggak? Banyak kan sebenarnya. Jadi dia secara dari segi materi pun bahkan outside of language juga dia relevan. Ya, jadi
Gambarnya tuh cakep tuh ya, nama kita tampilkan ya, Susang Taji. Ayamnya berdiri di atas batu. Ya. Jadi kalau nggak tahu kan kenapa tuh ayam berdiri di atas batu, kenapa ayam dipakai buat sembahyang? Maksudnya kan kemujuran itu ada di dalam ruangan apa ya, ruangan keluarga di rumah maksudnya. Itu baru contoh satu. Tapi ini mungkin semua masih nggak terlalu sering lihat. Yang paling sering itu yang tahun baru. Coba deh kita lihat yang ini deh, Hans. Coba. Makanya kenapa semua menunya larinya ke restoran seafood kan gitu. Nah, ini bacanya apa, Kil? Nian yogi. Nian yogi. Ya. Jadi artinya apa? Tiap tahun ada ikan. Kenapa ikan? Ini orang Singapura sampai udah jadi bercandaan ini. Year godfish. Year godfish ya. Sebenarnya Y-nya itu dari ini ya. Y ini adalah lebih. Jadi kepingin setiap tahun tuh lebih. Artinya orang dulu mungkin setiap tahun kurang melulu ya. Tidak berkecukupan. Iya, karena panen, nggak panen, gagal panen misalnya jadi kurang makan. Jadi mengharap ada lebih. Kalau lebih kan ada tabungan. Ini yoyu. Lebih itu kan kayak abstrak. Gimana disimbolkan? Pakai kata apa, pakai benda apa, pakai gambar apa gitu kan. Jadi dia pakai ya ikan itu. Makanya kita mesti beli ikan kalau tahun baru supaya ada lebih. Dan ini juga sebenarnya relevan. Ini juga sebenarnya relevan sekarang gini. Nelayan yang berlaut ngambil ikan itu kayak kita mancing nggak satu persatu kan enggak. Mereka menjala, mereka ngambilnya kan pasti banyak. Jadi bahkan di luar bahasanya pun dia masih, ini bendanya masih relevan kayak tadi. Batu itu menjadi nyatanya rumahnya ada yang pakai batu nggak ada. Gitu kan. Ini Yu dijadikan simbol untuk banyak. Nyatanya nelayan kalau menjala ikannya condong banyak atau tidak? Banyak. Iya, jadi dia bahkan di luar makna aksaranya itu sendiri, relevansinya ada, it stays. Makanya dia menjadi sesuatu yang sakral. Selain sakral ada lagi itu senmei kali, estetik juga. Iya, secara estetika memang cantik. Cantik gitu ya. Makanya batu juga batu yang gede ini cantik, ya kan? Ada lagi yang bilang sampai di kita jadi aura-auran. Iya, lian yogi. Kalau lian tuh tahunnya berturut-turut. Nah dia tadi lagi lian ikannya itu apa? Ikan bandeng kalau nggak salah. Jadi dari nian yogi ada lian yogi. Nah itu gambar caktuk. Ya ada anak kecil naik di atas ikan. Gitu dan kan. Di tempat di mana itu ikan nggak kecari, terus solusinya apa? Apa? Lian wah. Duren. Oh. Makanya ini budaya yang orang Tiongkok ketika datang ke Asia Tenggara mereka kaget karena mereka nggak punya duren. Oh, ini cerita. Di kita bisa karena barangnya ada, suaranya ada, tapi kalau di tempat itu ikan bandengnya nggak ada, dia pakai duren. Ya nggak apa-apa dah kalau gitu, itu benar akulturasi. Betul. Besok lusa kita pakai duren, tapi durennya pas tahun baru ada nggak? Lagi nggak musim. Makanya nggak setiap kali, nggak setiap kali ada. Nggak bisa. Kecuali makanya yang kebanyakan yang kayak begini kan lebih kan mungkin ya, koreksi kalau salah silakan. Chinese yang ada di Thailand lebih condong melakukan ini karena Thailand punya musim duren itu lebih panjang, lebih panjang. Oke, ini pembahasan panjang deh kayaknya. Udah berapa menit nih? Kita sambung lagi ya di video berikutnya ya. Oh ya teman-teman, ada gak yang Mandarinnya sudah jago, mau jadi guru, atau bahkan sudah jadi guru, tapi belum punya sertifikat S1? Karena malas mulai dari awal, dari dasar lagi. Yuk gabung bersama kita, ada solusinya nih. Hubungi saya ya. Han Shui Fu Liao Jianning 0812 89718677